Bantu kami ya Roh Kudus meneduhkan hati kami, supaya kami disanggupkan mendengarkan suara-Mu yang sungguh sangat lembut. Dan itu sesungguhnya luar biasa untuk hidup kami. Di tengah-tengah riuh, pikuk kehidupan kami, pikiran dan perasaan kami, beban-beban dan masalah-masalah kami, bahkan pikiran-pikiran yang sedang melintas saat ini di dalam diri kami. Juga tubuh kami, biarlah Engkau mampukan kami dapat berdamai dengan tubuh kami sendiri, untuk kami boleh mengarahkan sepenuhnya hati kami kepada Engkau. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang memberitakan, dan biarlah hikmat marifat surgawi, pengetahuan dan wahyu menguasai kami. Dan beri kami kekuatan untuk belajar menerima firman-Mu, dan juga keberanian untuk melakukannya. Di dalam anugerah dan cinta Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami hendak memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam hati Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih, pasti ingat tokoh Sri Mulat Tompel. Kamu mau kemana? Kasnya begitu, saudara. Dan coba bayangkan kalau Anda, saudara-saudara, dengerin dia gitu. Entah itu rekayasa sutradara, kalau dia memang begitu atau enggak itu urusan lain. Tapi sekarang ada orang yang ngomong dengan Bapak Ibu begitu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Saudara yang terkasih, sebaliknya, jika kita adalah dia, bagaimana perasaan saudara-saudara? Dia belum berkata-kata, orang sudah menyaut sampai tidak tahu maksud hatinya. Saudara bayangkan kalau dia ikut paduan suara OL Kid Choir. Teman-teman ini sudah bait ketiga, dia baru bait pertama. Pancarkan kasihmu Tuhan, umpamanya ini masih Sekarang saya tanya anggota badan suara, berani nerima dia jadi anggota badan suara? Atau dia berkhotbah di mimbar ini? Apakah saudara akan menghormati dia? Barangkali dengan sistem GKI sekarang, waktu di mahasiswa pun dia dicoret, nggak bakal diterima jadi pendeta GKI, nggak perlu bina kader, lulus aja lah, tar terjadi apalah. Boleh jadi calon penatua? Alah, nggak mungkin lah, badan baru. Apalagi jadi guru sekolah minggu, wah langsung anak-anaknya yang ngetawain. Sekarang pertanyaan, jika itu adalah saudara, bagaimana perasaan saudara? Saudara yang terkasih, saya berjuang untuk memahami siapa Paulus dengan contoh itu. Ketika saya coba download tentang epilepsi dari seorang dokter lulusan Ukrida, panjang sekali penjelasannya. Ada kekejangan di bagian tubuh mana, di bagian tangan mana, jenis-jenisnya disebut. Wah, dia bisa. Saya umpamanya kalau mengalami saat saya begini, tiba-tiba 3 menit saya berhenti begini, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan saudara? Paulus. Hampir semua teolog mempercayai bahwa Paulus punya penyakit yang namanya epilepsi. Dan dia akan ada waktunya gak bisa ngomong di hadapan jemaat. Saya membayangkan betapa penuh cinta kasih Gamaliel pada Paulus, gurunya. Dan Paulus lulus dengan summa cum laude. Dia adalah orang yang luar biasa. Di mana keluar biasanya mungkin kalau tes vokal atau lisan dia gagal. Tapi tes tulisan mungkin otaknya akan mengisi semua jawaban dengan benar dan tepat. Tapi saudara, sebelum dan setelah dipanggil Kristus,
Paulus seperti itu. Tapi kalau sekali keluar kata-kata itu, tidak seorang pun dapat menghentikan dia. Dengan kecepatan tertentu akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, apa yang jadi andalan Paulus? Kehebatan dia. Profesor, doktor, teologi, perjanjian lama. Enggak. Paulus mengatakan, bukan dengan kata-kata hikmat, bukan dengan kepandaian, tapi dengan kekuatan Roh Allah. Aku datang dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Pola pendidikan Paulus seperti pola pendidikan militer dalam Beth Shepherd atau sekolah-sekolah kitab. Disiplin yang tegas. Sehingga saudara, Paulus berhadapan dengan banyak orang itu hormat. Dia tidak melihat golongan kecil, golongan tua muda, tapi dia diajari sesungguhnya hormat pada siapapun. Sehingga kalaupun ngomong pada orang yang lebih tua, apalagi dia akan sudah kondisinya seperti itu. Salah satu yang menarik dari tafsiran epilepsi Paulus, kadang lihatnya begini. Saudara, bagaimana saudara? Saya yakin GKI Kebaran Baru tidak akan cari pendeta yang seperti itu. Bapak Ibu juga tidak akan berani menerima karyawan seperti itu. Tapi inilah Paulus, saudara. Ketika dia mengatakan, dengan kekuatan roh lah aku menyampaikan itu. Kekuatan roh. Saya tidak menyamakan saudara dengan Paulus, tapi saudara dan saya punya kelemahan-kelemahan. Punya pergumulan-pergumulan. Saudara, gak ada kekuatan lain. Roh Allah yang memberi kekuatan. Di mana kita dapat membuktikannya sekarang? Sederhana sebagai pendeta, kalau mendampingi atau melihat keluarga yang sedang berduka, selalu karena diingatkan orang tua, bahkan diingatkan oleh senior pendeta atau kakak-kakak kelas, kalau udah ada kedukaan, yang penting perhatikan fisik keluarga, karena seringkali mereka lupa untuk makan. Tapi setelah di jemaat, fakta dilihat, aneh, kau punya kekuatan yang luar biasa. Dia rasa capek setelah selesai dimakamkan atau dikremasi, baru capeknya kerasa. Pertanyaannya, kekuatan dari mana? Kemarin di pembinaan calon penatua, saya mengingatkan bagaimana seorang penatua, bagaimana seorang pelawat, bagaimana seorang yang melayat datang ke rumah orang yang berduka. Jangan pernah langsung ngomong sampai dia, dikatakan kalau itu yang sedang berduka seorang ibu, lalu kita kata, Bu, saya mengalaminya 3 tahun yang lalu. Atau, Bu, teman kantor saya mengalami hal yang sama. Menurut saya itu tidak menghibur. Sekalipun kita melihat dia tak berdaya, tapi saudara tahu, Roh Kudus tahu beban-beban yang tak terkatakan dari orang yang sedang berduka. Roh Kudus lebih menghibur dia, bahkan memberi kekuatan bukan hanya fisik tetapi mental. Karena ketika ditanya, sebenarnya orang yang sedang berduka itu selalu berujung pada sejarah kenapa dia pergi. Lalu ada rasa bersalah. Saudara, juga orang yang mengalami bencana, juga orang yang mengalami kecelakaan, Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Roh Kuduslah yang memampukan seseorang untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Di kelompok refleksi kemarin, seorang teman bercerita, dan itu karya Roh Kudus, bagaimana mengingat peristiwa masa lalu ketika dia bekerja di sebuah daerah di Indonesia, dan mobil itu sudah berada di tepi jurang, dan gak ada pilihan lain kecuali menyerahkan, Tuhan aku menyerah, dan mobil jatuh ke jurang entah berapa meter. Tapi dia lihat, dia masih bisa angkat tangan dan kakinya.
Dan dia berjuang naik ke atas merangkak untuk menelepon agar ada mobil derek mengangkat mobilnya. Setelah naik ke atas, dia tidak menyadari bahwa sebongkah tulang keluar pergelangan ini. Sampai dia tidak merasakan kekuatan dari mana, saudara. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya urusan fisik. Seperti roh memimpin Yesus ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi dia tidak pernah kelaparan. Roh Kudus juga memimpin seseorang supaya kuat mental dalam menghadapi banyak pergumulan. Dalam ranah yang lebih kecil, Pendeta Tohom, Pendeta Woro, dan kami semua mahasiswa-mahasiswa waktu mulai berada di atas mimbar, podoai. Mungkin hanya kebohongan yang kami gumuli di atas mimbar. Karena kebohongan apa? Kagak lihat Bapak Ibu. Gemeter. Untung mimbar ini tertutup. Nggak kelihatan, gemeter, saudara. Takut. Takut. Mungkin juga Bapak Ibu tiba-tiba suatu saat penatua, pendeta tidak datang, P3 naik, begitu ya Pak? Yang memungkinkan hanyalah roh Tuhan. Roh Allah yang menjadi kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, roh Allah jugalah yang menyelidiki segala sesuatu. Saudara, banyak perkara-perkara dalam hidup ini kita tidak pernah mengerti. Memang sulit dimengerti. Yang paling saya kagumi adalah Paulus itu summa cum laude kalau berbicara zaman sekarang. Tapi kenapa bahasanya begitu luar biasa mengatakan, sekalipun aku tahu segala sesuatu, tapi rahasia Allah aku tidak pernah tahu. Mazmur 139 ayat 12 mengatakan, sungguh aku tak dapat menggapainya. Soal kematian pun kita tidak pernah bisa tahu rahasia Allah. Penyakit puluhan tahun pun kita tidak pernah tahu rahasia Allah. Difitnah puluhan tahun pun tidak pernah kita tahu rahasia Allah. Disakiti setiap kali berjumpa dengan orang itu kita tidak pernah tahu rahasia Allah. Hanya roh Allah sendiri yang tahu. Bahkan ketika kita tahu itu melampaui akal budi manusia. Jangan pernah andalkan akal budi saudara. Jangan pernah. Apalagi berhubungan dengan firman Tuhan. Apalagi berhubungan dengan setiap khotbah-khotbah dimanapun saudara berada. Karena akal budi kita tidak akan sanggup menggapainya. Yang sanggup menggapai kata-kata yang baru kita baca dari ayat 1 sampai 16 hanyalah roh Allah. Semalam saya ada tantangan tersendiri di GKI Bintaro Utama. Judul PA-nya adalah Antara Dosa dan Kasih Karunia. Roma 6. Wah. Waktu pertama dihubungi, siap. Tapi saat dikasih tema, siapnya mulai lemah. Bapak Ibu kalau baca Roma 6, apalagi Roma 7 ayat 13 sampai 26, pusing kepala kita. Pusing. Gimana ini? Teolog saja banyak yang gak berani ngangkat itu menjadi skripsi. Tapi anak kebayaran baru berani. Ada gak orangnya? Mana? Pratsna, Nadi. Saya bilang, Nat, kalau kau nulis skripsi, kalau bisa yang susah-susah dikit, supaya orang dapat pencerahan. Nanti kalau Bapak Ibu tanya dia, mudah-mudahan dia bisa membantu melayani kebayaran baru. Mas, ini uang fotokopi. Fotokopi kan dulu skripsimu, Pak. Aku pengen baca. Luar biasa, saudara. Saya bergumul di situ. Tapi kembali saudara, kalau hanya akal budi, buku-buku dikeluarin sebanyak mungkin tidak akan pernah menolong kita. Lebih hebat daripada Roh Kudus yang mengajari kita. Luar biasa. Jadi Roh Kudus akan menyelidiki dan tahu.
Dia menembus batas-batas kepintaran kita. Dia menembus batas-batas akal budi kita. Dia menembus segala apa yang disebut dengan stigma-stigma. Bahwa ini kalau begini, kalau ini sebabnya begini, kalau ini. Ditembus. Karena kadang urusannya bukan soal masalahnya, tapi soal kita sendiri. Ketika ada kecelakaan, bukan soal kecelakaan itu yang perlu kita tanya. Yang kita tanya adalah soal kita sendiri. Ada kematian, bukan soal kematian itu, tapi soal diri kita sendiri. Karena dia ingin berbicara kepada kita. Siapakah yang dapat mengetahui isi hati manusia kalau bukan rohnya? Siapa yang mengetahui apa yang dalam diri Allah kalau bukan roh Allah? Teolog sepanjang masa tidak pernah menjangkau Allah. Tapi sungguh sangat disayang. Begitu banyak, mungkin saya termasuk, mungkin setiap orang yang pernah berkhotbah di sini, mungkin banyak pendeta yang merasa sudah kenal Allah dan dekat dengan Allah. Kalaupun itu ada, itu karena roh Allah sendiri. Yang ketiga, dia mengajari kita. Saudara, untuk yang satu ini memang kerjanya Roh Kudus 24 jam. Setiap denyut nadi dan jantung kita, dia selalu mengajar. Dia tidak hanya mengajar saat saudara dengar khotbah di kebaktian, ikut PA, ikut latihan paduan suara, rapat-rapat. Enggak. Dia mengajar sejauh mata memandang. Kalau kita melihat hidup kita keluar dari rumah sebegini luarnya, maka roh sedang mengajari kita, ini lo tohom, ini lo. Kalau ternyata ruang pandang itu tinggal segini, ini lo tohom, ini. Kalau tinggal segini, ini lo tohom. Kalau tinggal segini, ini lo tohom yang ingin kusampaikan padamu. Roh Kudus mengajari kita. Tapi saudara, kalau dalam buku-buku serial pembinaan Pentakostal, roh itu seperti banyak tulisan. Kalau disebut sebagai seorang pribadi, Roh Kudus itu dia lebih halus dari orang Jawa. Kira-kira suku bangsa mana paling lembut di muka bumi ini, Bapak Ibu? Roh Kudus lebih lembut. Orang yang paling baik hati di GKI Kebayoran Baru, Roh Kudus lebih. Orang yang rasanya puji Tuhan diinjak-injak orang, dihina, diancam, di apapun, Roh Kudus lebih. Waktu Elia kabur dari Tuhan, dia katanya melayani tapi tidak ada di Kebayoran Baru, adanya di Pastori Mertilang. Si Tohom cuma ngendep aja. Tuhan, aku capek melayani. Di Pastori ngapain melayani? Elia di gunung. Aku sudah melayani Tuhan dengan capek loh. Di gunung kau Elia sendiri. Dia berharap Tuhan datang. Badai datang, dikira Tuhan datang. Enggak, Tuhan gak datang. Kapan Tuhan datang? Waktu angin sepoi basah. Lembut. Di dalam kelembutan roh, Tuhan datang pada Elia. Saudara, kenapa kita selalu diwartakan? Saudara, kita akan mulai ibadah kita, tolong HP dimatikan. Kadang semua kelembutan itu supaya kita mendengarkan suara roh. Ya, kita bukan gereja kedap suara. Bunyi hujan pun sudah melihat keluar kita sendirian. Itu bukti bahwa suara hujan masih bisa mengganggu suara hati kita. Itu luar biasa. Tetapi kembali, roh pun akan menolong kita. Akan menolong kita, saudara. Luar biasa dia mengajari kita. Setiap orang diajari pelan-pelan seturut dengan siapa orang itu. Beda pengajaran si A dan si B, si C, beda saudara. Dia akan mengajar sesuai dengan apa suasana hati kita dalam waktu terdekat. Tadi Bapak Ibu waktu datang sini jam 7 dalam perjalanan sampai setengah 8 dalam perjalanan ke sini, Roh Kudus akan ngomong sesuai dengan hati kita. Dia tidak akan sesuai ngomong dengan pikiran kita, enggak. Jadi kalau Bapak Ibu datang kebaktian ke sini dan memainkan pikiran, nggak bakal masuk semua khotbah-khotbah, nggak bakal. Percayalah, betul, percayalah. Dia bukan yang mudah dicerna oleh akal budi atau hikmat manusia, tetapi yang mudah dicerna oleh roh yang ada di dalam hati kita.
Karena dia lebih punya power dibandingkan ini. Buktikan. Mana yang lebih hebat? Kekuatan pikiran atau kekuatan roh? Kalau tanya psikolog, maka itu kekuatan roh. Diteliti kayak apapun, kekuatan roh itu lebih luar biasa. Bahkan kalau pakai ilmu yang aneh-aneh, nggak perlu dipegang, besi itu bisa bengkok. Nggak usah dipegang sama si Tohom gitu, dia tinggal lihat aja pakai kekuatan roh. Ya kan? Bisa. Dan banyak hal yang lain yang ingin saya sampaikan dalam memahami bagian ini dikatakan bahwa dia begitu rela mengajari kita, saudara. Dan puncaknya adalah itu akan menguatkan iman yang juga berasal dari dia. Iman yang dikaruniakan juga oleh dia kepada kita. Saudara yang terkasih, lihat kenyataan hidup saudara masing-masing. Ini bukan soal pentakostal atau karismatik. Roh Kudus kita sama. Tidak menuduh, tapi jangan-jangan kita jarang ngomong dengan Roh Kudus. Padahal lagu kita yang baru kita nyanyikan, oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Kita minta dia ngomong apa aja kepada kita. Saya yakin, saya percaya sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua dicintai dan dikasihi oleh Roh Kudus. Dan dia akan berbicara kepada saudara dan saya dengan cara yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus saya sedikit ke arah kaum muda, karena kita mau dengungkan tahun pemuda. Yesaya 40 ayat 28, 29, 30 mengatakan bahwa kaum muda letih, lesu. Hai kaum muda, kenapa kau letih lesu? Jangan pernah letih lesu, karena roh di dalam kamu lebih besar kuasanya. Ayo, rohmu kobarkan terus menerus. Jangan melempem jadi pemuda. Walaupun bingung apa yang dilakukan, banyak yang bisa dilakukan di muka bumi ini, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah perkuliahan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa pemuda begitu melempem? Jangan pernah dipengaruhi oleh dunia sekitar kita untuk kita bisa maju. Kita yang memutuskan untuk maju. Kita yang memutuskan untuk bertumbuh, kita memutuskan untuk lebih luar biasa. Saudara yang terkasih, kaum muda, kalau teringat kata-kata Yesaya, begitu lemah pemuda, tetapi menjadi kekuatan apa? Tetapi ayat 31 mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, seumpama burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari dan tidak menjadi lelah, dia berjalan dan tidak menjadi lesu. Yang bisa bikin kita tidak lelah, yang bisa bikin kita tidak lesu, yang bisa seperti burung raja wali dengan kekuatan sayapnya, hanyalah roh Allah yang dimeteraikan di hati kita. Sapalah roh kita sendiri dalam kelembutannya. Sapalah dia dalam kebutuhan kita. Sapalah dia dalam cinta kita. Saudara yang terkasih, jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang paling besar itu. Roh Kudus, roh Allah yang luar biasa. Amin.